Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Tetap semangat. Dalam hal ini saya ingin menjelaskan tentang perseptorship dan mentorship yang kita coba kembangkan di pelayanan di klinik. Yang pertama adalah perseptorship, ya. Perseptorship itu ada yang mengatakan bahwa untuk mahasiswa baru itu memerlukan perseptorship. Sebetulnya untuk seorang perawat yang mau naik jabatan, misalnya dari perawat biasa ke kepala ruangan, itu juga perlu perseptorship. Kemudian dari perawat klinik 1 naik ke peranak klinik 2 itu juga perseptorship. Perlu perseptorship karena setiap kenaikan tingkat untuk mencapai kompetensi itu memerlukan orientasi di tempat yang baru. Jadi mari kita bahas apa itu perseptorship. Definisinya adalah sistem pembelajaran di klinik yang disebut perseptorship. Itu menurut Martin dan Cooper dan Palmer 1993. Jadi merupakan sistem pembelajaran di klinik. Jadi kalau sistem pembelajaran di klinik itu yang butuh bukan hanya mahasiswa ya, tapi perawat-perawat yang ada di rumah sakit itu juga perlu ada pembelajaran klinik ya. Jadi memang kita memerlukan sebuah sistem nurse educator. Jadi perawat pendidik itu perawat plus ya, perawat yang bisa memberikan pelayanan kepada pasien, tapi juga dia bisa mendidik juniornya untuk menjadi lebih meningkat kompetensinya. Ini memang harus ada orang gitu ya, pembimbing klinik. Jadi namanya pembimbing klinik sekarang ini di rumah sakit tuh maksudnya ya nurse educator. Nah, pembimbing klinik ini harus ditingkatkan bukan hanya untuk mahasiswa tapi juga untuk perawat-perawat junior. Perseptor adalah dosen atau instruktur. Jadi dia perseptor itu bisa jadi dosen atau bisa jadi dari instruktur yang ada di rumah sakit. Tapi istilah instruktur itu sekarang sudah mulai dihilangkan ya, karena instruktur itu berarti adalah memberikan instruksi. Jadi sekarang kalau di pelayanan namanya pembimbing klinik. Perseptorship adalah cara belajar perawat yang dinamik sebagai interaktif proses yang tidak bisa direncanakan karena banyak yang mungkin tidak terduga karena menekankan pada kebutuhan individu. Jadi kalau kita melihat ya di pelayanan itu misalnya kita sedang mempelajari kasus klinik di rumah sakit, kemudian tiba-tiba ada misalnya ada penolakan dari pasien, kemudian reaksi atau tanda-tanda gejala pasien menjadi berubah, atau ada masalah dengan komunikasi dengan keluarga, atau mungkin perawatnya tiba-tiba stres. Jadi ini memang kadang-kadang sangat dinamik ya. Jadi banyak hal yang tidak terduga muncul yang perlu diantisipasi dalam perseptorship ya. Perseptorship ini juga kalau di istilah kita biasanya juga disebut magang ya. Jadi ada pengalaman menarik nih kaitannya dengan perseptorship ya. Ada seorang alumni ya, baru lulus nurse. Kemudian dia mencoba mengembangkan sistem magang di rumah sakit ya. Atau kalau istilahnya perseptorship. Mau magang dengan siapa, Mbak? Saya dengan Ibu A. Nah, Ibu A ternyata tamatannya cuma D3, padahal dia nurse.
Terus dia mengatakan bahwa saya mau ikut Ibu A karena Ibu A itu udah berpengalaman dan dia banyak sekali ilmunya untuk saya pelajari. Nah, di situ perawat yang baru lulus itu mengikuti dia dinas pagi, dinas sore, kalau libur ikut libur. Itu selama 3 bulan hasilnya luar biasa ya. Nurse itu bisa meningkat dengan tajam dengan sistem ini. Dan tidak ada setahun dia sudah jadi kepala ruangan. Nah, di sini preseptor itu juga bagaimana kita mengidentifikasi pengalaman-pengalaman dari praktisioner, pengalaman-pengalaman perawat yang sudah praktek, kemudian mempunyai responsibility untuk pasien baik grup who enhance learning by teaching, instructing, supervising, and role modeling. Jadi preseptor juga bisa belajar, kemudian mengajarkan, membuat instruksi, mensupervisi, tapi juga bisa menjadi role modeling ya, seperti tadi digambarkan bahwa kenapa dia memilih perawat A yang pendidikannya lebih rendah, karena dia merasa bahwa dia itu bisa menjadi role model bagi pengembangan dia sebagai perawat. Kemudian the role of preceptor. Jadi apa sebetulnya perannya? Preseptor itu adalah perawat dari klinik yang bekerja dengan perawat baru. Ya, tadi dikatakan seperti magang tadi. Untuk masuk ke lapangan pekerjaan dengan tahap demi tahap dengan menyiapkan petunjuk klinik. Ya, jadi ya dia yang memahami persoalan yang ada di klinik. Jadi yang diikuti oleh perawat baru. Perawat baru atau juga bisa mahasiswa. Kemudian preseptor juga berhubungan dengan pengembangan staf sebagai pengajar dan juga role model untuk teman sejawatnya, biasanya dengan melalui pendidikan berkelanjutan. Jadi kalau bisa sih di ruangan itu dikembangkan preseptor, ya sekarang pembimbing klinik, tapi pembimbing klinik plus ya, jadi dia punya kapasitas yang dikembangkan sebagai pembimbing klinik. Nah ini kalau di beberapa rumah sakit ya seperti waktu saya di Harja University itu ya programnya itu ya program nurse educator, perawat pendidik gitu. Perawat pendidik yang memang dikembangkan, dikursuskan setiap tahun ada ada semacam improving gitu loh, dengan training-training, dengan pelatihan-pelatihan dan sebagainya, sehingga mampu menjamin bahwa dia itu mampu berperan dengan baik. Kemudian kita coba dengan mentorship. Apa itu mentorship? Ini kalau menurut saya mentorship itu keren nih, karena tidak mudah ya menjadi mentor itu tidak mudah. Kita mudah-mudahan bisa mencoba memberikan contoh apa itu mentorship. Menurut Butterworth, mentor adalah perawat profesional yang berpengalaman memelihara dan menuntun perawat baru atau mahasiswa untuk menjadi atau membangun sebagai perawat profesional. Jadi mentor itu ya perawat senior yang mensukseskan orang lain gitu loh. Ada yang mengatakan ingin sukses ya sukseskan orang lain ya sebagai mentor gitu. Ini yang kita harus penuh dengan kesadaran bahwa mentor itu dibutuhkan di dalam pelayanan. Mentoring adalah fenomena yang kompleks dan menyenangkan, natural, dan sangat berarti untuk keuntungan individu dalam membagi pengalaman dan pengetahuan dengan teman. Jadi mentoring itu bukan hanya memberikan pengetahuan ya, tapi dia tahu potensi juniornya ya. Mentor itu punya potensi junior yang harus dikembangkan karena potensi itu yang bisa melihat itu orang lain. Kadang-kadang
kita sebagai individu itu tidak tahu apa sih potensi diri saya sendiri. Nah, orang lain tuh bisa bisa melihat kamu mempunyai potensi di mana. Jadi mentoring ini bagaimana kita sukses dengan mensukseskan orang lain. Kemudian the role of mentor di sini adalah ada 3 yang perlu dikembangkan di mentor ya. Ini kalau ada pelatihan khusus untuk menjadi mentor di rumah sakit, dia bisa menginspirasi ya. Jadi orang yang mempunyai kemampuan untuk bisa menginspirasi para juniornya. Jadi bagaimana dia bisa belajar sebagai model, membangun prinsip dan keyakinan yang harus mereka punyai. Ini betul-betul orang punya karakter khusus ya, sehingga orang bisa melihat orang ini sangat menginspirasi untuk bisa orang itu bersemangat. Kemudian juga investor. Jadi mentor itu mempunyai dia mengembangkan orang lain sehingga menjadi investasi yang bisa dipakai untuk pengembangan pelayanan. Kemudian supporter, dia juga membantu junior dengan mendorong emosi dan keyakinan untuk meningkatkan percaya diri. Jadi kita itu sukses bukan sendiri ya, kita perlu bantuan orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.